Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Karistina Terupun, mahasiswi dari Program Studi Informatika Fakultas Informatika dan Komputer Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir riset teknologi informasi, sistem informasi pemasaran rumah kos berbasis web. Latar belakang, teknologi dan informasi saat ini merupakan kebutuhan manusia di dalam melakukan berbagai kegiatan. Dengan menggunakan piranti teknologi informasi yang tepat, maka akan dihasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat. Penggunaan sistem informasi dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk perkembangan pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi dan juga strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Begitu juga dalam bidang sewa rumah kos dan rumah kontrakan, perkembangan sistem informasi yang semakin cepat bisa dimanfaatkan dengan baik melalui banyak hal dalam sistem. Namun beberapa pengelola dan calon penyewa usaha sewa rumah kos masih mengalami kesulitan dalam memiliki suatu sistem yang terintegrasi. Banyak di antara mereka yang melakukan penjualan ataupun pemesanan secara langsung di kehidupan sehari-hari. Dari segi konsumen, masih harus melakukan pembelian di lokasi tempat pengelola berada dan informasi yang terbatas mengenai jenis yang tersedia. Dengan adanya sistem informasi pemesanan rumah kos berbasis web ini, dapat mempermudah para pekerja, siswa, ataupun mahasiswa dapat mengoptimalkan waktu untuk mengurangi perjalanan dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah atau kampus. Rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana perancangan sistem informasi pemasaran rumah kos berbasis web. Batasan masalahnya, sulitnya mendapatkan informasi mengenai rumah kos karena pencarian masih dilakukan secara langsung yang memakan waktu serta biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi rumah kos berbasis web agar mempermudah mahasiswa atau masyarakat yang membutuhkan informasi tentang rumah kos. Manfaat dari penelitian yaitu mengetahui lokasi tempat kos yang akurat dan relevan, sehingga tidak salah dalam memilih lokasi mana yang memiliki tempat kos dengan biaya terjangkau serta lokasi yang strategis. Tempat kos merupakan suatu tempat tinggal yang disewakan kepada pihak lain dengan fasilitas-fasilitas tertentu dengan harga yang lebih terjangkau daripada hotel ataupun penginapan. Dan juga istilah tempat kos sangatlah berdampingan dengan mahasiswa, karena pada umumnya tempat kos disewakan untuk mahasiswa walaupun tidak jarang juga tempat kos yang disewakan untuk umum. Tempat kos sangatlah bermacam-macam, dari cara penyewaannya, fasilitas-fasilitas dan harga yang bervariasi. Dan tempat kos ini adalah merupakan suatu investasi yang cukup menjanjikan yang dimana kita dapat menghitung biaya per bulan dengan yang dihasilkan di setiap bulannya. Biasanya alasan memilih tempat kos sebagai tempat tinggal adalah yang pertama yaitu studi atau kuliah dalam jangka pendek ataupun lama. Yang kedua, biaya yang terjangkau dibandingkan daripada hotel ataupun penginapan. Yang ketiga, tempat kos sudah sangat banyak dan mudah dijangkau, yaitu yang terdapat di lokasi kampus, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Yang keempat, cara penyewaannya bervariasi bergantung dengan kebutuhan, bisa dalam per hari, per bulan, per 6 bulan, ataupun per tahun. Pengertian sistem informasi. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur kerja saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan ataupun menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penggunanya. Selain itu, informasi juga dapat merupakan hasil dari pengolahan data yang apabila dalam pengolahan datanya cepat dan benar, maka menghasilkan informasi yang lebih cepat dan benar pula. Hal ini sangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk menentukan langkah-langkah mencapai tujuan organisasi. Berikutnya yaitu sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat berbasis web. Aplikasi ini juga dalamnya sudah terdapat basis data untuk mengelola suatu data tertentu. Konsep dasar web. Konsep dasar web yang digunakan pada makalah untuk tugas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian web. Web dapat diartikan sekumpulan halaman yang berupa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, animasi, video, dan audio lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Yang berikutnya adalah World Wide Web atau WWW. WWW adalah suatu program yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada 1991. Pada musim panas tahun 1991,
www secara resmi digunakan secara luas pada jaringan internet. SAM, sebuah perangkat lunak gratis sehingga bebas digunakan. SAM berfungsi sebagai server yang terdiri dari diri sendiri atau localhost. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu meliputi personal homepage atau PHP, hypertext markup language atau HTML, cascading style sheet atau CSS, dan JavaScript. Basis data. Basis data atau database didefinisikan sebagai kumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil, dan dicari secara cepat. Selain berisi data, database juga berisi metadata. Metadata adalah data yang menjelaskan tentang struktur dari data itu sendiri. Berikut adalah basis data yang digunakan, meliputi MySQL. MySQL adalah salah satu relational database management sistem bersifat open source. Struktur database disimpan dalam tabel-tabel yang saling berelasi. Karena sifatnya open source, MySQL dapat dipergunakan dan didistribusikan dengan baik untuk kepentingan individu maupun corporate secara gratis tanpa memerlukan lisensi dari pembuatnya. MySQL dapat dijalankan dalam berbagai platform sistem operasi antara lain Windows, Linux, Unix, SunOS, dan lain-lain. Kemudian ada Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Adapun tujuan dari UML yaitu memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa, memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif, untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Kemudian ada mekanisme umum pemodelan UML, yaitu yang pertama ada specification, penjelasan rinci dari suatu model atau elemen model. Adornments, notasi yang menyediakan representasi visual dari aspek-aspek penting lain. Yang ketiga ada common divisions, pembedaan antara kelas dan objek, kemudian pemisahan antara interface dan implementation. Dan yang keempat yaitu extensibility mechanism. Untuk mengembangkan model yang ada diperlukan stereotypes, unsur pembangunan baru, kemudian tag values, menambah properti dan unsur pembangunan, dan yang terakhir yaitu constraints atau batasan-batasan antara entitas dalam model. Metode penelitian yang digunakan yaitu waterfall model. Model waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle dalam model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perencanaan, pemodelan, pembangunan, dan penyebaran, yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Model ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah yang telah dipahami dengan baik. Dengan pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran. Situasi ini ditemui saat adaptasi atau perpanjangan dari sistem yang ada sudah terdefinisi dengan baik. Adapun model ini juga dapat digunakan pada situasi di mana dibutuhkan usaha yang terbatas untuk pengembangan perangkat lunak, tetapi kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisi dengan baik dan cenderung stabil. Namun dalam pengembangan perangkat lunak, model ini cenderung menjadi salah satu pendekatan yang kurang iteratif dan fleksibel karena prosesnya cuma mengalir satu arah ke bawah seperti air terjun. Model waterfall. Dalam model waterfall, fase-fase berikut diikuti secara berurutan. Yang pertama adalah sistem dan software requirements, ditangkap dalam kebutuhan produk. Yang kedua ada analisis, menghasilkan model, skema, dan aturan bisnis. Yang ketiga desain, menghasilkan arsitektur perangkat lunak. Yang keempat coding, pengembangan, pembuktian, dan integrasi perangkat lunak. Yang kelima testing, dan yang keenam operation, instalasi, migrasi, dukungan, dan pemeliharaan sistem yang lengkap. Dengan demikian, model waterfall menyatakan bahwa tim proyek harus pindah ke fase lainnya hanya ketika fase sebelumnya ditinjau dan diverifikasi. Namun, berbagai model waterfall yang dimodifikasi termasuk model akhir Royce dapat mencakup sedikit
variasi utama dalam proses ini. Variasi ini termaksud kembali ke siklus sebelumnya setelah cacat ditemukan di hilir, atau kembali ke fase desain jika fase hilir dianggap tidak cukup. Adapun di dalam buku Software Engineering, A Practitioner's Approach, fase model waterfall terbagi menjadi communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pemilik kos membutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi rumah kos. Dengan demikian, penulis akan memberikan sarana adanya suatu web. Spesifikasi perangkat pendukung yang membantu dalam membuat sistem informasi pemasaran rumah kos berbasis web sebagai berikut. Untuk jenisnya ada sistem informasi, database, dan programming. Dan untuk kebutuhannya, terdapat Windows XP, Windows 8, dan Windows 10. Untuk database, ada MySQL dan programming Sublime Text 3. Kebutuhan sistem informasi untuk sistem informasi pemasaran rumah kos berbasis web, di mana di dalamnya memuat informasi antara lain, informasi kos putra meliputi nama kos, harga sewa per tahun, fasilitas rumah kos, foto rumah kos, lokasi dan nomor telepon pemilik rumah kos. Kemudian untuk informasi kos putri meliputi nama kos, harga sewa per tahun, fasilitas rumah kos, foto rumah kos, lokasi dan nomor telepon pemilik rumah kos. Pengguna aplikasi di sistem informasi pemasaran rumah kos berbasis web ini antara lain, user atau pengguna adalah orang-orang atau mahasiswa yang menggunakan fasilitas dari aplikasi ini untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi rumah kos yang berada di wilayah Makassar. Kemudian admin atau pengelola adalah orang-orang yang mengelola aplikasi dalam membantu memenuhi kebutuhan informasi rumah kos bagi mahasiswa. Use case. Use case diagram akan menjelaskan apa saja fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh sistem. Hal ini dikarenakan use case diagram akan mempresentasikan bagaimana interaksi antara user dengan sistem. Ada beberapa use case sistem yang terbentuk, mulai dari user dapat melakukan login, melihat daftar rumah kos, melihat informasi rumah kos, melihat lokasi rumah kos, melakukan pemesanan, pembayaran. Di dalam pembayaran tersebut juga memiliki dua metode, yaitu cash atau transfer. Sedangkan untuk admin dapat melakukan login, update kos, dan konfirmasi pembayaran. Kesimpulan, hasil perancangan sistem informasi pemasaran rumah kos berbasis web terdiri dari use case diagram. Pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, SAM sebagai localhost, dan MySQL sebagai database. Sistem informasi pemasaran rumah kos berbasis web dirancang untuk membantu menyediakan informasi rumah kos bagi mahasiswa yang ada di wilayah Makassar, serta sebagai wadah bagi pemilik kos untuk mempromosikan rumah kos. Saran, untuk pengembangan yang lebih lanjut, diharapkan sistem informasi pemasaran rumah kos berbasis web dapat menambah fitur-fitur yang lebih memudahkan para pengguna untuk menggunakan sistem informasi ini. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.